Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kebenaran perubahan generasi masa depan. Perkenalkan, nama saya Tri Ayuni dari Prodi Agribisnis. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang materi dari LDKN kemarin. Yang pertama yaitu keorganisasian. Itu mutlak untuk sebuah kebenaran. Organisasi merupakan wadah berkumpulnya sekelompok orang dalam mencapai satu tujuan. Dasar organisasi itu suatu tempat untuk berkumpul dalam mencari sebuah wawasan. Syarat organisasi itu ada 4. Yang pertama tujuan, sebuah ketetapan untuk mengarahkan kepada hal yang baik. Yang kedua aturan, untuk mengatur sesuatu agar tersusun dan mensukseskan suatu tujuan. Yang ketiga pengurus, yaitu sekelompok orang yang menggerakkan suatu organisasi. Dan yang keempat anggota, yaitu sekelompok orang yang digerakkan. Jenis organisasi itu ada 3, formal, non-formal, dan informal. Sifat organisasi itu ada 2, independen yang berdiri sendiri dan non-independen yang memiliki hubungan dengan yang lain. Macam organisasi itu ada 2, pro-rate yang mencari keuntungan secara khusus dan non-pro-rate yang mengedepankan pengembangan. Bentuk organisasi itu meliputi taktis, merupakan bentuk organisasi jangka pendek, contohnya penanganan COVID-19. Yang kedua, teknis, merupakan bentuk organisasi jangka panjang, contohnya Faperta. Forum organisasi meliputi mubes atau musyawarah besar, rapat kerja, sidang pleno, rapat panitia, rapat bidang, rapat anggota, dan rapat pengurus. Komponen organisasi meliputi anggota dan pengurus. Manajemen organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan, pengawasan, dan evaluasi. Yang terakhir yaitu manfaat organisasi itu melatih dalam kepemimpinan, dapat mengatur waktu, memperluas jaringan, belajar menghargai pendapat orang lain, belajar menyadari kekurangan diri sendiri, dan belajar memecahkan dan menerima masalah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kekeluargaan di Fakultas Pertanian. Itu semakin pudar karena beberapa alasan, yaitu kurangnya sosialisasi, lembaga mendatangi mahasiswa umum kalau ada perlunya seperti SPP, penerapan kekeluargaan di Universitas Sarjana Wiyata dengan cara kekompakan dalam hal apapun, jauhilah menuntut tanpa adanya kekompakan, dan solidaritas yang tinggi. Acara selanjutnya yaitu mekanisme persidangan. Persidangan dalam pertemuan formal yaitu untuk berkumpul, bermusyawarah, dan berunding. Tujuan persidangan yaitu untuk pengambilan kebijaksanaan. Jenis-jenis persidangan yaitu ada sidang umum, ciri-cirinya diadakan 1 tahun sekali di akhir periode, dihadiri oleh 3 lebih orang, dan mengatur AD atau ART. Yang kedua, sidang umum istimewa, diadakan karena keadaan mendesak, lebih dari setengah MMU, lebih dari setengah lembaga, dipimpin oleh presidium. Unsur-unsur persidangan itu ada presidium, yang terdiri dari 3 orang, yaitu ketua, pembantu, dan notulen. Yang kedua ada ruang atau tempat, yang ketiga agenda sidang, yang keempat peserta sidang ada 2 jenis, penuh dan peninjau. Peserta sidang penuh memiliki hak dan suara, contohnya IMPS dan UKM. Sedangkan peninjau hanya memiliki hak suara. Yang kelima, tata tertib sidang meliputi kedudukan sidang, hak dan kewajiban sidang, peraturan mengenai keputusan sidang. Yang kelima, keputusan konsideran merupakan hasil yang telah didapat dalam musyawarah atau sidang tersebut. Yang keenam, pengambilan keputusan dengan cara mufakat, lobbying, dan voting. Istilah ketukan palu pada persidangan. 1. Ketukan 1 kali, yaitu untuk menyerahkan kepemimpinan sidang, mengesahkan keputusan sidang, menyabut atau membatalkan usulan yang dianggap keliru. Yang kedua, ketukan 2 kali untuk membuka dan menutup skorsing atau pending. Yang ketiga, ketukan 3 kali membuka dan menutup persidangan. Keempat, ketukan 4 kali apabila ada yang gaduh tetapi tidak menggunakan kepala palu, melainkan dengan batang atau ganggang palu. Untuk peninjauan kembali dilakukan di akhir sebelum ditetapkan. Materi kepemimpinan yaitu materi yang keempat, yaitu kepemimpinan itu bisa diartikan kekuatan dalam diri untuk mencapai sebuah goal. Pengertian lain yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Tipe-tipe pemimpin yaitu 1. Otoriter atau milik dia sendiri. Yang kedua, militarisis atau kedisiplinan tinggi. Ketiga, karismatik. Keempat, paternalistik atau berpasangan. Dan yang kelima, demokratis. Trilogi kepemimpinan itu ada 3, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani.
Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi pada LDKM kemarin. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.